The Virgin kembali menebar virus cinta. Kali ini kota Bontanglah yang menjadi tujuan mereka menutup malam pergantian tahun. Bukan hanya untuk sekedar liburan semata. Perjalanan dua gadis cantik ini ke Provinsi Kalimantan Timur rupanya untuk menghibur masyarakat Bontang lewat tembang-tembang andalannya. Sebelum sampai Bontang, keduanya pun harus melakukan transit dan berganti dengan menumpang pesawat mini. Saat hendak transit, Dara tiba-tiba dibuat histeris dengan pesawat berwarna kuning. Sedih sih pasti, dan berat sih iya. Nggak mimpi. Nggak. Kayak apa ya? Cuman maksudnya ya inilah Tuhan mungkin ngasih jalan seperti ini. Ada pesawat kuning ya. Itu nanti aku beli. Ada yang mau, ada yang suka kuning, itu saya beliin ya. Charlie menangis, Pepeng tertegun dalam masgul. Sementara Pepep menahan haru. 3 punggawa ST12 tersebut larut dalam pelukan. Pemandangan yang membuat hati miris dan perih. Ya, malam pergantian tahun baru yang lalu menjadi malam terakhir bagi Charlie, Pepep, dan Pepeng untuk beraksi di panggung yang sama atas nama ST12. Setelah memutuskan meninggalkan Pepeng sendiri di ST12, Charlie bersama Pepeng sempat diberitakan terlibat konflik berkepanjangan dengan rekan mereka tersebut. Namun 2 hari lalu, ketiganya sepakat untuk memberi aksi panggung terbaik yang mereka miliki. Pepep tampak bersemangat mengayunkan stick drum untuk menghentak hati para fans ST12. Demikian juga dengan Pepeng bersama gitarnya. Dan tentu saja Charlie sang vokalis yang selalu mampu membakar semangat para penonton yang menyaksikan penampilannya. Kalau aku bilang terakhir kali sih enggak ya, karena mungkin next juga bisa ya mungkin di tahun ini adalah manggung terakhir ya. Alhamdulillah tahun baru ini bisa isi di acara tahun baru. 15 tahun lalu, tak ada yang mengenal Charlie. Pria asal Cirebon ini bahkan terbilang harus berkelana di kota Bandung demi menjajakan karya musiknya. Tak ada yang menerima, kecuali satu, Pepep. Bersama almarhum Iman Ras, Pepep akhirnya membawa Charlie ke studionya di Jalan Stasiun Timur nomor 12, lalu kemudian merekrut Pepeng untuk dijadikan gitaris. ST12 terbentuk dan akhirnya berjaya di panggung musik Indonesia. Sayang, selama jatuh bangun dalam suka dan duka selama 15 tahun, Charlie akhirnya minggat bersama Pepeng. Sempat terjadi perselisihan, termasuk seputar kabar yang menyebut Charlie tidak mengizinkan lagu-lagunya dinyanyikan Pepep dan ST12 nantinya. Secara hukum sih memang itu haknya Charlie. Artinya apa? Charlie mau memberikan sama siapa, Charlie mau dinyanyikan sama siapa. Itu memang mesti persetujuan. Kalau kita bicara hukum memang itu adalah hak prerogatifnya Charlie. Kalau kita sih ya, aku sih wise aja. Kalau memang harus enggak ya nggak masalah. Kalau mau pakai ya alhamdulillah. Aku sendiri sih kenapa tidak terlalu jauh memikirkan itu, karena pengennya ya sama-sama ini aja lah gitu. Sama-sama bagaimana caranya semua bisa nyaman, bisa baik gitu aja. Air mata, tangisan, rengekan, dan protes para fans agar Charlie dan Pepeng tidak meninggalkan ST12 sama sekali tidak digubris. Keputusan sudah diambil. Kolaborasi Charlie, Pepep, dan Pepeng hanya tinggal kenangan. Wajar kalau penampilan ST12 di malam pergantian tahun baru kemarin menjadi momentum spesial khususnya bagi para ST setia. Rindu padamu. Sedih sih pasti, dan berat sih iya. Nggak mimpi. Nggak. Kayak apa ya? Cuman maksudnya ya inilah Tuhan mungkin ngasih jalan seperti ini untuk aku bisa belajar, lebih baik lagi. Ini merupakan suatu bentuk pelajaran buat kita bersama. Aku bilang Charlie terus berkarya,
kita sama-sama terus maju. Yang terpenting adalah kita buat industri musik Indonesia maju. Begitu menyangka, begitu sakit ku rasakan kau akan pergi. Ku sendiri. Mungkin benar kata orang tua, tak ada yang abadi di dunia. Namun demikian bagi Mita dan Dara, keabadian tetap bukanlah sebuah kemustahilan. Keduanya bahkan bercita-cita bisa abadi sebagai duo The Virgin dan bisa abadi sebagai sahabat. Lalu seperti apa perjalanan Mita dan Dara dalam membangun keabadian cinta sebagai pasangan duet? Tahun 2011 menjadi tahun yang sangat memilukan untuk Charlie, Pepep, dan Pepeng. Ketiganya resmi berpisah setelah belasan tahun berdiri di bawah payung yang sama, ST12. Jika ST12 akhirnya bubar, tidak demikian dengan The Virgin. Mita dan Dara justru kian kompak menapaki tahun yang baru ini. Beberapa hari lalu mereka terbang ke Kalimantan. Seperti apakah perjalanan dan lika-liku persahabatan yang dibangun Mita dan Dara? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Hesti Purwodinata, inilah kabar teraktual untuk Anda. Dan tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Tak ingin seperti ST12 yang bubar di tengah jalan, Mita dan Dara coba kian mengeratkan persaudaraan di antara mereka. Selama ini The Virgin memang dikenal sebagai duo yang solid, termasuk kala tampil di luar kota. The Virgin kembali menebar virus cinta. Kali ini kota Bontanglah yang menjadi tujuan mereka menutup malam pergantian tahun. Bukan hanya untuk sekedar liburan semata. Perjalanan dua gadis cantik ini ke Provinsi Kalimantan Timur rupanya untuk menghibur masyarakat Bontang lewat tembang-tembang andalannya. Sebelum sampai Bontang, keduanya pun harus melakukan transit dan berganti dengan menumpang pesawat mini. Saat hendak transit, Dara tiba-tiba dibuat histeris dengan pesawat berwarna kuning. Asal tahu saja, warna kuning merupakan warna favorit bagi nenggelis asal kota Tasikmalaya ini. Udah nyampe di Balikpapan, Transit dulu mau ke Bontang. ada pesawat kuning ya. Itu nanti aku beli, ada yang mau, ada yang suka kuning, saya beliin ya. Mau berapa? Pesawatnya Neng Dara itu. Oh, pesawat itu. Warnanya kuning. Itu merah nggak ada, itu merah nggak ada. Setibanya di Bontang, keduanya pun langsung melakukan briefing yang dilanjutkan dengan menyantap menu makan siang yang telah disediakan khusus baginya. Dan bukan The Virgin namanya jika tidak menyertakan sambal ke dalam setiap makanannya. Nungguin cabe. Nungguin cabe. Nggak bawa sambal embok. Puas mengisi penuh perut dan beristirahat sejenak, tibalah waktunya bagi The Virgin untuk menghibur warga Bontang. Sebelum naik ke atas panggung, Mita dan Dara pun nyatanya tak lupa melakukan segala persiapan serta ritual make up sebagai salah satu penunjang penampilannya tersebut. Ini ke belakang gini tuh sih, tapi agak mau setengah mau. Ini jualan, gak laku nih. Sini tinggal segini yang gak laku. Mana mbak? Usai mempersiapkan segala keperluan manggungnya, tibalah mereka pada acara yang dinanti-nantikan. Dengan mengenakan kostum perpaduan warna merah dan hitam, keduanya pun tampil memukau dengan gaya khas masing-masing. Dan inilah penampilan The Virgin di hadapan ribuan pasang mata warga Bontang. Selain bernyanyi, pelesiran Mita dan Dara di kota itu pun kian dilanjutkan dengan menyantap aneka hidangan seafood. Seperti apa suasana seru The Virgin kalau menikmati keindahan kota yang terkenal dengan sebutannya sebagai kota taman tersebut?
Mita dan Dara tidak hanya sekedar solid ketika manggung di atas pentas. Di belakang panggung pun keduanya selalu tampil sehati.